Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore kali ini gue mau memberitahukan kalau hari ini tepatnya tanggal 11 kali ya, 11 Januari 2021, gue di media sosial dapat info nih dari teman gue. Teman gue namanya Revan namanya ya. Terus dia ngetag gitu ya. Ngetag gue ke salah satu postingan yang namanya Evelyn Mikhalia Audrey kalau nggak salah. Nah, di sana gue melihat sebuah perbincangan antara si Evelyn dengan orang yang namanya Kiki. Dan si Kiki ini buat statusnya parah banget. Pokoknya dia itu lebih terkesan mencaci maki korban dari kecelakaan Sriwijaya Air pada Sabtu kemarin. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Dan rencananya pada video kali ini gue pengen telepon dia. Apakah dia berani menjawab? Kalaupun dia berani menjawab, gue pengen tahu alasannya kenapa dia seperti itu. Maksudnya apa gitu. Pasti ada unsur tertentu gitu ya. Jadi ini juga akan mengorbankan pulsa gue yang jelas. Tapi ya gak apa-apa dah. Gue pengen tahu sama orang-orang seperti dia itu kenapa sih buat status yang aneh gitu, yang ofensif. Seakan-akan kenapa sih kecelakaan Sriwijaya Air itu harus dijadikan objek candaan? Kita nggak boleh diam. Kita harus cari tahu dulu. Dan insya Allah gue akan patient ya, lebih sabar dulu. Apa motif si Kiki ini namanya Kiki ya, oknumnya itu pelakunya yang melakukan status seperti itu, buat status di WhatsApp dengan tulisan yang menghina dan mencaci maki korban Sriwijaya Air. Check this out my next video. Ya, oke. Jadi ini ya nomor si pelaku 0822 1522 7836. Semua orang yang ada di postingannya si Evelyn Audrey ini beramai-ramai dan berbondong-bondong buat hubungin si pelaku ini. Tapi gue udah jelas tebak dia pasti ngehapus WhatsAppnya. Dan baru dibaca teman gue nih. Gue juga minta bantuan ke dia buat teleponin dia juga nih, pelaku. Nah, sekarang ya elah jawabannya. Oke, sekarang gue mau mencoba untuk nelponin ini orang nih. Ini anak nih, pakai pulsa. Bismillahirrahmanirrahim maksud gue. Benar nggak? Oh iya. Gue pakai speaker soalnya gue rada budek. Oh, weh, apa nih? Coba lagi. Oh, kayak cepet amat. Oh, berarti ini ngerespon dia ngerespon. Orang ini merespon. Orang ini sadar ya. Yang jelas dia sadar kalau nomornya udah ditelepon-telepon sama orang lain termasuk gua. Nah, ini cara yang paling ampuh, dimana kalau kita pakai pulsa biasa tentu nggak menutup kemungkinan dari sananya atau pelakunya akan langsung muncul pemberitahuannya ya, dan dia langsung main akhirin aja ya. Setahu gua kalau nomor itu emang kagak aktif atau gimana dia pasti nggak mungkin secepat itu lagi. Apa jangan-jangan nomor gue diblokir nih ya? Kagak. Kalau diblokir tuh gimana ya? Maksudnya nomor apa? Notifikasi kayak gimana? Nah, terus. Gue nggak mau gue harus tahu dulu apa motifnya anak ini. Ini sama aja neror ya, gitu ya. Tapi gue terus terang nggak melakukan teror. Gue mau melakukan pendekatan secara persuasif sama si yang namanya Kiki ini. Bener kan? Nah, kok nggak bisa ya? Coba. Apa mungkin? Pulsa gue masih penuh. Coba gue mau nelpon ini bocah dulu nih. Ngetes.
Oh, ini mah bocah pasti jelas nggak ada pulsa nih. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Udah jelas, udah jelas, udah jelas. Udah jelas ya. Nah, itu tadi isi postingannya tuh. Yang ini nih ya. Coba nih yang ini nih. Buka Facebook. Kalau nggak salah ini nih. Nah, ini postingannya si pelaku. Maksudnya si Evelyn nih highlight si pelaku nih. Isi postingannya nih. Ya Allah. Lihat noh. Nah kan. Siapa yang nggak kesel coba? Coba kalau misalkan, maaf, korban, keluarga korban nuntut si Kiki ini gimana? Ya kan, pikirannya sendiri ya. Gue sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di video berikutnya. Sebagai konklusi atau kesimpulan dari apa yang gue lakukan untuk mengontak si pelaku, jelas kalau memang pelaku ini pertama kurang kerjaan, kedua ini sangat melukai keluarga korban, ketiga disrespectful and disgrace behavior, dan yang keempat no lab. Anak ini no lab banget gitu. Yang jelas ini baru kesimpulan gue. Tapi untuk motifnya, apa yang melatar belakangi si pelaku itu ngelakuin hal konyol ya, konyol dan sangat menghina itu seperti apa, itu masih belum. Jadi untuk rekan-rekan yang punya temen seperti dia, atau ini jadi dari pemostingnya dari si Evelyn Mas kayak Audrey, nah, ada nama 4, aduh maaf banget nih gue kagak kenal, maksudnya panjang banget nama lu gitu. Sangat diharapkan kalau lu punya temen kayak dia, maksudnya punya dia temen dari temen lain atau gimana lah, tanyain dulu alamatnya di mana, maksudnya apa gitu ya. Ini kacau banget gitu loh. Ini jadi pembelajaran bagi kalian semua dimanapun kalian berada untuk jaga tangan, moral, etika. Gua udah ngincer 2 akun YouTube yang kemarin udah menghina atau mengolok-olokan ya, lebih mengolok-olokan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air atau CS 132 kalau nggak salah ya. Pertama akun YouTube Life of Music, semuanya nggak usah dispasi, Life of Music yang gambarnya kayak nada gitu, itu dia belum ada respon. Yang kedua Ali Firdaus, tapi yang untuk satu ini dia udah minta maaf, dia udah ngakuin kesalahannya. Dan tapi gue masih banyak target-target yang gue lagi hunting, dan sampai sekarang ini gue masih belum nemuin akunnya. Dan kemungkinan besar yang namanya pelaku penghinaan, kalaupun di doxing atau di boxing lah, whatever like that lah pokoknya, dia bakalan takut. Ingat, media sosial tuh memang kejam. Sepanjang atau sejauh manapun mereka berada, ya kan, kalau ditelepon, baru aja ditelepon kayak gini, ya kan, ditelepon mereka nggak bakal ngangkat, apalagi didatengin. Nah, jadi untuk kalian semua, adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, engkong-engkong, nyai-nyai, mbah, kalau main media sosial tuh hati-hati. Sekalipun tangan kalian gak baik, melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, itu dosanya besar. Dosanya besar. Ya gue pakai standar prinsip agamis, tapi secara moral dan etika kalian akan terima konsekuensinya. Kayak gue ini, gue lagi berusaha untuk menelpon yang namanya Kiki itu dari postingan terkenalnya si Even Audrey itu. Dan alhasil mana? Dia nggak angkat telepon. Dia dalam hitungan detik langsung matiin. Gue yakin dia lagi down mental ataupun lagi takut yang jelas. Tangan dingin, jantungnya berdebar-debar. Mungkin dia lagi cengengesan ataupun lagi cengar-cengir, ataupun yang memang dia lagi pure scare atau takut gitulah. Nah itulah konsekuensinya kalau di media sosial mainnya nggak benar. Dah itu aja dari gua. Wallahu alam, terserah kalian mau ngapain aja, itu nomor. Gua sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan turut berduka cita atas korban meninggalnya Sriwijaya Air.
atau yang lagi rame dengan hashtag GS 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.